Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami bisa bersama-sama berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Dan kami tiba saat akan mendengar firman Tuhan. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, taruh hamba-Mu dua kaki-Mu, biar firman Tuhan tak bukan hanya berasal dari Engkau Tuhan. Berikan kami hati yang lemah lembut Tuhan, tanah yang subur, biar firman Tuhan tak bukan hanya di tanah yang subur, berakar bertumbuh dan berbuah-buah. Dan jadikan kami semua saksi-Mu dan pelaku-pelaku firman Bapa. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dimanapkan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur dan berdoa bersama, katakan amin. Ya, shalom. Apa kabar? Nah, saya sedikit tambahin. Setuju? Mau? Apa kabar? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Bapak kita semuanya. Ya, jadi lebih keren ya. Ya. Apa kabar? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat. Luar biasa. Ya, lupa aku jadi saya tunggu belanja. Apa kabar? Bersama Yesus, aku dan kau luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Ayo, 1, 2, 3. Apa kabar? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kalau kita bersama Yesus pasti dahsyat dan luar biasa, ya. Dan kita tidak pernah mengalami kesusahan. Artinya susah hidup ada, tapi kesusahan dalam hatimu tidak pernah susah, karena kau selalu percaya ada Yesus yang menolong. Amin. Tadi mengenai hati udah ya. Terus yang kedua tadi Pak Berti mengenai penyembahan, baca firman dan doa. Hari ini firman Tuhan mengenai hidup dalam pengampunan. Cocok ya. Jadi hati, semua bicara hati hari ini. Memang kalau kita puasa ini pasti rata-rata semuanya kita yang hadir di sini punya masalah, baik itu masalah kecil maupun masalah besar. Jadi apa yang harus diperbaiki? Kalau bengkelnya itu, kalau mobil tuh hatimu, ya hati benar diperbaiki. Kalau hati kita sudah diperbaiki, maka pada saat kita doa puasa, lalu kita juga menyembah, ya menyembah Tuhan, baca firman dan berdoa, lalu mengampuni setiap orang yang menyakiti hati kita, seperti Tuhan juga mengampuni setiap kesalahan kita dan dosa-dosa kita. Pada saat itulah terjadi pemulihan hati. Jadi kita di mata Tuhan itu sudah layak untuk mendapatkan apa? Mendapatkan pertolongan Tuhan, mendapatkan jawaban Tuhan, mendapatkan mujizat Tuhan. Amin. Kalau hati yang keras, hati yang penuh dendam, penuh benci, nggak bisa tuh mendapatkan jawaban Tuhan. Karena apa? Tuhan melihat hati. Tuhan nggak melihat penampilanmu, Tuhan nggak melihat kondisimu, Tuhan nggak melihat rupamu, tapi Tuhan melihat hatimu. Pada saat hatimu berserah pada Tuhan, bersyukur, ya, dan mengampuni orang menyakiti hatimu, apa yang kau rasakan hari ini? Apa kau ditipu orang? Apakah kau mengalami hal yang apa kau mengalami fitnahan orang? Itu semua masalah hati, betul? Masalah hati ini harus diperbaiki. Kalau mobil tidak diperbaiki, ya mesinnya tetap rusak, meskipun BMW, meskipun Mercy, ya. Tapi kalau mesin tidak diperbaiki, ya businya aja rusak, ya, harus diganti, ya. Belum lagi akinya rusak, akinya sering mati ya, kalau otomatis juga sama ya. Kita lupa ngisi aki atau lupa ini, ya ngecas atau mobil dipanasin, mati, ya. Kita pun hari ini ayo kita sama-sama mempunyai spirit yang sama. Kita mau hari ini doa kita dijawab Tuhan, kita mau doa kita puasa ini tidak sia-sia, kita mau pada saat pulang berkat-berkat Tuhan datang. Kau bisa meraih berkat itu. Tuhan memberkati kita setiap hari loh. Tapi kita kadang-kadang lupa, ya, karena hati kita yang selalu kecewa, marah, dendam, iri, semua itu gejolak di hati, sehingga kau tidak bisa melihat kuasa Allah. Kau tidak melihat bagaimana kasih Allah turun atas dirimu dan saya. Kita lupa tuh semua ada emosi, benci, semua masuk semua. Tapi pada saat kau membersihkan hatimu, kau bisa meraih setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan.
Makanya kenapa ada orang yang diberkati Tuhan banyak sekali, kenapa ada orang yang susah sekali berdapat berkat Tuhan. Koreksi masalah hati. Hati berkaitan dengan pikiran, pikiran, hati, dan perkataan. Perkataannya selalu negatif, selalu jelek, ya, selalu kecewa sini, kecewa sono, pindah gereja sini, pindah gereja sono, tetap saja ujung-ujungnya tetap kecewa. Tapi pada saat kau hatimu dipulihkan, meskipun di gereja yang lama, kau akan menikmati hadirat Tuhan. Amin. Ya, saya percaya itu semua. Mari kita mengenai firman Tuhan, hidup dalam pengampunan. Ya, siapa yang mau mengampuni? Semuanya mau mengampuni ya, janji ya, mau mengampuni ya, janji ya. Susah lo mengampuni, di mulut bisa, Tuhan aku ampuni si A, si B, si C. Tapi pada saat dengar, lu tau gak si A? Aduh, iya tuh dia dipukul tuh. Waduh, dia justru jahat sekali dia saya. Jadi terpancing oleh omongan nama aja udah langsung emosi. Kenapa? Itu terbawa di hatimu. Berarti hatimu belum bersih. Kalau hatinya bersih, si A udah hebat lu, kaya raya lu sekarang. Puji Tuhan, aku senang mendengarkannya. Tapi kalau kau udah menurut si A langsung kaya, brengsek tuh orang udah dipukul jadi kaya lagi, ya. Nah itu biasanya kelihatan dari ucapanmu, karena dari pikiran, dari hati lalu perkataan itu nggak bisa bohong, ya. Kalau perkataanmu selalu kecewa, selalu ini, pasti hatimu sama. Tapi kalau katamu selalu bersyukur, perkataanmu selalu memuji Tuhan, perkataanmu selalu memperkataan firman, itu jadi iman. Iman itu akan keluar dari perkataanmu, dan itu akan bertumbuh menjadi level yang paling tinggi sehingga mujizat Tuhan akan kau raih. Amin. Kita kemarin mau bicara mujizat Tuhan. Kita kemarin mencari Tuhan Yesus sebagai juru selamat secara pribadi. Tapi ada bonus yang Tuhan berikan. Upah dari surga akan Tuhan curahkan kepada kita semua. Amin. Waktumu tidak akan sia-sia. Apa yang kau lakukan hari ini, Tuhan tetap akan memberkati kita. Amin. Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Amin. Kalau kita baca firman Tuhan, ya. Mengampuni menjadi salah satu ciri hidup murid Kristus. Kalau kita mengaku kita murid Kristus, selama engkau belum bisa mengampuni, jangan katakan engkau murid Kristus. Karena ciri khas dari murid Kristus adalah mengampuni. Kalau kita lihat ya sejarah waktu Tuhan Yesus disalib, apa yang dikatakan? Apa? Ampuni mereka, apa yang mereka perbuat itu mereka tidak tahu. Itulah kayak orang intinya kekristenan. Banyak orang bilang saya pendeta, saya pengerja, saya jemaat Tuhan, tapi ujung-ujungnya masih dengki sini, dengki sono, marah sini, marah sono, ya. Ngerti? Berarti dia belum bisa mengampuni. Orang yang mengampuni tidak pernah kecewa, karena apa yang dia terima hari ini jelek di hatinya, dia langsung ampuni. Tuhan ampuni dia, plong lagi. Mungkin kau hari ini kecewa sama istrimu, sama suamimu, Tuhan aku ampuni dia, plong, habis. Kalau keluarga yang sudah menjalani hidup ini dalam pengampunan, mengampuni orang, itu tidak pernah cerai. Kalau orang cerai biasanya apa? Egois ya, egois. Satu bilang saya menang, kamu menang. Saya salah, dia nyalain dia nyalain dia. Sama. Itu semua egois. Tapi kalau orang yang mengampuni, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Yang pasti dia menjalankan apa yang Tuhan mau pada kita semua sebagai murid Kristus. Makanya gereja yang banyak menjalankan mengampuni tidak pernah ribut. Nah, saya nggak tahu nih, ya di sini sering ribut nggak? Ya. Mengampuni itu terima apa adanya. Amin. Amin. Terima setiap orang nih, kita di sini nih beda-beda loh. Saya lahir di Tangerang, Bapak Ibu lahir di mana, ya, semua lahir di mana, kita nggak tahu. Ya, tapi pada saat kita bersatu, kita terima apa adanya. Kelebihannya, kekurangannya, monggo. Ya, seperti Tuhan Yesus menerima kita apa adanya. Kalau Tuhan Yesus pakai syarat, kita nggak masuk syarat. Kita nggak bakal masuk surga, semuanya masuk neraka. Manusia itu penuh dosa semuanya. Karena Adam dan Hawa udah berdosa, kita manusia tidak ada yang tidak berdosa. Jadi hari ini, ayo kita sama-sama ya,
Jadi mulai hari dan seterusnya, gereja Tuhan tidak pernah ribut. Yang ada saling mengampuni, saling memberi saran, saling memotivasi. Sehingga itu akan menjadi gereja Tuhan makin besar, ya. Dan gereja Tuhan akan dilawat Tuhan dengan dahsyat. Kenapa? Orang-orangnya penuh sukacita, penuh damai sejahtera, tidak ada kecewa, tidak ada benci, tidak ada apa-apa. Jadi semuanya sukacita. Dan saya di sini semuanya mukanya sudah mulai sukacita. Amin. Amin. Tuhan Yesus. Tadi kan udah bicara masalah hati, ya. Wah, hatinya udah dikorek-korek nih sama Ibu Sally, ya. Lalu apa Pak Berti, ya, masalah doa, masalah ini semua firmannya banyak sekali dan udah mulai dipulihkan, apalagi udah maju ke depan. Nah, sekarang masalah pengampunan. Tiba saatnya kita mengampuni, ya. Kita buka firman Tuhan Matius 18 ayat 21. Matius 18 ayat 21. Bisa dibuka ya? Dan dibaca sama-sama. Di sini ya Petrus berkata kepada Yesus ya. Matius 18 ayat 21. Ya. Sudah? 1, 2, 3. Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Langsung bawahnya lihat 22. Nah, 22. Ya, buka lagi 22. Ya. Matius 18 ayat 22. Yesus berkata kepadanya, bukan aku berkata kamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Waduh, berapa kali tuh? 70 kali 7 kali. Ya, luar biasa. Berarti Tuhan sudah mengajarkan kita mengampuni berkali-kali. Ya, saya bilang, gua mah gak bakal mengampuni, gua masih orangnya begini, gak bisa ampuni dia, sampai mati pun gak bisa. Nah, hati-hati sama sesuatu loh. Udah bilang sampai mati gak mau ampuni, masuk neraka dong. Kenapa? Udah janji di mulutnya. Sampai mati pun gua gak bisa mengampuni dia. Banteng loh, ya. Ntar gak mati-mati. Berapa kali saya melayani orang sekarat ya, artinya yang gak mati-mati udah 7 tahun sakit. So nggak apa yang saya bilang sama dia? Ya ini, dulu saya mengampuni sampai dia nangis. Kenapa? Orang nggak bisa mengampuni pun nggak bisa mati loh. Ya, dia cacat dia karena dia udah kena stroke, ya, dan dia tidak bisa mati. Sampai dia punya saudara suruh, karena dia dengar saya, nggak tahu dia dengar saya, jadi berapa orang sudah pernah begitu berapa kali ya, yang susah mati saya doakan, ya meninggal dengan tenang gitu ya. Terkadang orang butuh juga. Kenapa? Kita persiapkan diri dengan hati, ya hatinya diperbaiki dulu, baru ketemu Tuhan. Ya jangan hatinya masih keremet-keremet, masih benci, masih mikirin duit, masih mikirin macam-macam, nggak bisa pergi. Saya percaya sama saya. Jadi kalau orang mati sudah sakit nggak mati, saudara katakan, ampuni yang menyakiti hatinya. Dia nangis pasti, ampuni. Engkau pulang pun tidak membawa apa-apa. Ya, engkau akan berhadapan dengan Tuhan Yesus. Ya, persiapkan dia untuk menghadap Tuhan dengan baik. Karena kalau dia tidak menghadap Tuhan dengan baik, ya ujung-ujungnya apa? Ya nggak masuk surga. Ya jadi nggak gampang ya. Kita masuk surga itu harus satu ini. Pengampunan ini nggak gampang kan? Ya mungkin di kita ini ada yang benci sama orang tua, yang pernah ada nggak enak dibully sama teman-temannya, ya mungkin sama pernah ditipu orang yang 89 ya, yang main robot ya kan, habis kan duitnya kan, ya itu ampuni ya, jangan marah-marah terus ya. Mungkin yang pernah ditipu orang temannya, dibohongi, ada utangnya tidak dibayar-bayar sama temennya ya, ampuni ya. Jangan sampai kita tidak masuk surga gara-gara tidak mengampuni orang. Saudara akan sia-sia apa yang saudara lakukan, puasa apapun juga, kalau tidak mengampuni, ujung-ujungnya nol. Ya belajarlah mengampuni. Gampang nggak? Nggak gampang. Tapi mengampuni dengan tulus, artinya pikiran, hati, perkataan sama. Ayo koreksi ya. Ya oke ya. Jadi
Dikatakan bahwa di dalam Roma 3 ayat 23 bahwa setiap orang itu berdosa, ya, dikatakan setiap orang berdosa. Lalu yang kedua, kita terlebih dahulu diampuni. Nah, ingat, bukan engkau yang mengampuni orang, tapi Tuhan terlebih dahulu mengampuni. Amin. Seperti doa Bapa kami, ya, betul kan? Sebelum kita minta ampun sama Tuhan, juga kita mengampuni orang yang bersalah pada kita. Supaya apa? Supaya apa yang Tuhan ampuni ke kita juga memberikan pengampunan kepada orang lain. Jangan saudara egois. Tuhan mah sudah ngampuni saya loh, saya udah nggak berdosa. Saya benci sama dia, biarin aja. Ya nggak perlu diampun-ampunin. Kalau ketemu buang muka, apalagi di gereja pas salaman, waduh, nggak mau salaman dia muter tuh, ya, dia pura-pura muter-muter, nggak mau ketemu. Ya jangan saudara. Ya, terkadang mengampuni itu nggak gampang, terus terang nggak gampang. Dan Tuhan ajarin kita ini di kayu salib loh. Ya, dia sebagai apa yang harus diteladani dari Tuhan Yesus. Jadi jangan kita berpikir kita egois, jangan. Memang mengampuni itu mengalahkan segala egois kita. Makanya keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh pengampunan sesamanya, saling mengampuni, saling memberi, dan tidak pernah menuntut, dan percaya bahwa Tuhan yang menyatukan mereka dan mereka tidak pakai syarat. Terima apa adanya, ya. Kalau udah kawin jangan bilang, wah gue salah kawin nih, kalau bisa yang dulu yang ini, ya rugi gue makan ini. Jangan saudara. Kalau sudah dikawin, udah disatukan satu Tuhan, di gereja diberkati, udah terima apa adanya lah. Ya dia mau begini mau begitu, doain saja. Karena pengubahan karakter dan dia hak Tuhan, bukan hak saudara. Ya. Saudara tidak bisa merubah orang mereka dia. Jangan dia orang Muslim, gua kawin dengan dia pasti dia masuk Kristen. Belum tentu. Sebelum kawin nanya dulu, baptis dulu, baru menikah, itu baru benar. Tak juga gua bisa kok gua ajak dia, bisa kok gua gini. Selalu pikiran begitu. Akhirnya ternyata nggak bisa. Dan banyak kejadian nggak bisa itu. Karena dia kekeh. Akhirnya anaknya dibagi-bagi, yang satu ikut bapaknya, satu ikut mamanya. Kesian kan? Ya contohnya ada ya di film kita ya. Sekarang cerai juga ya. Karena tidak bisa dipersatukan. Ya, jadi sayang sekali. Ya, jadi pengampunan itu harus kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau nggak bisa gimana? Doa sama Tuhan. Tuhan berikan aku kekuatan untuk bisa mengampuni orang yang selama ini saya benci. Ya jujur aja Tuhan, saya benci dia. Yang saya sebetulnya sangat kesal sekali. Ampuni dia. Nah pada saat sudah bisa mengampuni dia, doakan dia. Tuhan berkati dia, berkati keluarganya, berkati kehidupannya. Bisa nggak? Kalau orang masih benci, nggak bisa doain seperti itu. Kenapa? Susah keluar. Ya, di hati gini, di tenggorokannya susah keluar. Kenapa? Dia tertahan karena ada kebencian. Tapi karena saat dia mendoa, memberkati orang itu, mendoakan dia, apalagi dia sakit, saudara nangis depan Tuhan, minta dia diberkati, disembuhkan, luar biasa. Itu pengampunan yang tulus. Ya, tulus dari saudara saya tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Amin. Ya, oke. Nah, kita tidak mau hidup dalam hukuman, betul? Terkadang Tuhan sudah mengampuni kita dan Tuhan sudah membebaskan kita, tapi kita tidak membebaskan orang lain. Ya contohnya, ya orang berhutang kepada dia, ya, lalu dia mengharap raja, ya. Aku minta dibebaskan, aku nggak mampu. Lalu raja itu membebaskan dia dari hukuman. Tapi orang yang lain punya hutang pada dia, tapi dia malah bawa itu ke penjara, ya, ke agodo yang ini. Jadi itu artinya dia itu dalam hukuman. Karena apa? Dia tidak melepaskan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Amin. Contohnya saudara diberkati Tuhan. Saudara kan bisa memberkati orang lain, betul? Saudara diberkati Tuhan, saudara bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tujuannya seperti itu. Kalau saudara sudah diberikan berkat Tuhan, ya, dan orang lain pun punya kesalahan sama saudara, saudara juga bisa mengampuni itu, ya. Nah, ini jaket saya ini jaket peduli kasih Banten. Saya baru 2 tahun menjalankan misi ini, ya. Setiap tahun saya dan tim teman-teman panitia bikin bakti sosial, ya, sebanyak 1000 sembako. Yang pertama di Cinta Boulevard, ya, di Victoria Park, itu 1000 sembako tahun 2021. Tahun 2023 kita mengadakan lagi tanggal 7 Januari itu di Cikupa, ya,
Cita Raya Gereja Bersama 1.000 sembako juga. Uangnya dari mana? Dari donatur. Dan luar biasa dalam 2 bulan itu terkumpul 158 gereja yang menyumbang, dan total yang didapat kita terima itu 146 juta. Jadi cukup beli sembako 1.000 sembako, satu sembakonya 100.000, dan itu kita lakukan. Kenapa? Kita menjadi berkat di awal tahun atau di akhir tahun setiap tahun. Lalu saya jadi ketua panitia, ya saya ikutin aja petunjuk dari BPD ya, BPD Banten. Dan puji Tuhan, bupati kita undang, yang datang sekda, ya karena bupati sibuk, sekda datang, kodim, ya, kepala desa, semuanya datang hadir dengan penuh sukacita. Sampai sekda nanya, Pak, ini dari mana? Ini dari donatur lah, ya, yang mau punya hati untuk memberi, ya. Makanya puji Tuhan hasilnya luar biasa, ya. Jadi di sana, jadi kita mau GBI ini punya apa ya? Kita ini sebagai orang Kristen punya sesuatu lah untuk bangsa ini. Mungkin kita nggak bisa beri yang besar, tapi kita bisa beri yang kecil, ya, sesuai kemampuan. Ya, sembako banyak loh, segini penuh nih, seluruhan ini penuh, ya, merah semua kan. Tapi itu puji Tuhan. Dan itu saya lakukan ber 2 tahun. Dan selama ini puji Tuhan ya, selama tahun pertama, tahun kedua sukses. Dan kita undang 6 agama, ya, 6 pemuka agama untuk berdoa, ya. Disitulah kita ada kesatuan, ya, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, kita lakukan itu semua. Kenapa? Kita juga harus saling mengampuni, ya, sesama kita, baik itu agama beda atau apapun. Kalau engkau ada terluka, ampuni mereka, dan mereka pun pasti mengampuni kita. Karena pengampunan adalah hukum alam. Kalau engkau mau diampuni, engkau pun harus mengampuni orang. Jadi kita beregois sendiri, ya, ya. Ya, jadi ini kita buka coba Matius 18 ayat 34 sampai 35. Matius 18 ayat 34 sampai 35. Ya, Matius 18 ayat 34 35. Ayo kita sama-sama. 18, Pak. Matius 18. Ya. Nah, Matius 18 ayat 34 sampai 35. Oke ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka marahlah Tuhan itu dan menyerahlah kepada Ago sampai ia melunaskan seluruh utangnya. Ya, lalu maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Kalau engkau juga jahat sama orang, tidak mau mengampuni, Bapa di surga juga sama tidak mengampuni. Bukannya dia nggak mau kasih tahu, bukan, tapi Bapa di surga mau engkau berbuat sesuatu, mengasihi, ya. Jadi di sini kita percaya bahwa kita pun harus, ya, melakukan pengakuan dengan tulus dengan saudara-saudaramu. Kalau hari ini engkau benci sama saudaramu, engkau ada masalah dengan saudaramu, engkau mengampuni dia di tempat ini. Perkatakan nama saudaramu dan ampuni dia, ya. Karena pengampunan itu kita harus tulus, ya. Tidak boleh pura-pura. Oh, saya udah mengampuni, saya udah mengampuni, tapi waktu dengan namanya langsung emosi. Ya, itu ciri khasnya orang tidak mengampuni dengan tulus, ya. Kalau kita mengampuni dengan tulus, kita malah senang, malah oh iya, dia gimana kabarnya, ya, gitu ya. Jadi, nah, saya hari ini mau undang Bapak Ibu dua-dua, ya, kalau suami istri berdua pasangan, kita mau saling mendoakan, oke, ya. Kalau teman-temannya boleh, cewek sama cowok, kita sama-sama saling mendoakan, boleh ambil bagiannya, kita bantu aja, diri, ya, siapa sama siapa berdua-dua, karena gini. Engkau akan diskusi dengan temanmu, apa masalahnya? Ya, pasti masalah hati. Betul? Lalu doakan, ya. Kita harus saling mendoakan, apalagi suami istri, ya. Ya, suami istri lebih bagus saja, apa? Bisa lebih pas. Kalau orang tua sama anak boleh, ya. Saudara dengan saudara boleh. Ya, karena gini. Pada saat kau didoakan, ya. Jadi jangan pikir kita kuat. Kita semua nggak kuat, terus terang. Kita sebagai manusia perlu kelemahan, tapi dengan didoakan untuk kita akan diberi waktu, ya. Lalu gantian, ya. Mari kita nyanyikan sebuah lagu.
Ya, kita tahu lagu ini lagu yang luar biasa, kurasakan kasih Tuhan, sehingga kita percaya saat kita mendoakan teman kita, dia mengalami satu terobosan baru. Kurasakan kasih Tuhan. Dan kita berdiri semua. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Oke, mari Bapak Ibu yang sudah ada masalah masing-masing, mari berhadapan. Mari berhadapan sama ayat. Kita saling berdoakan ya. Kalau belajar saya mendoakan teman-teman kita supaya ada kekuatan dari Tuhan. Ya, boleh bedanya. Yang ada boleh betul ya, boleh betul. Ya, kali. Haleluya. Bapak Pimpinan Surga melihat kami siap untuk mengampuni di mana hati kami mau dipulihkan. Dan kami rindu Tuhan. Saat ini kami dimampukan untuk bisa mengampuni orang yang banyak. Dan biarlah saat ini kami saling bersaudara satu dengan lainnya, teman kami, dan kami mau saling mendoakan. Berikan kekuatan kami Tuhan mendoakan teman kami supaya apa yang mengganjal mengikat hidupnya selama ini dipatahkan dihancurkan dalam Yesus. Dan kuasa Allah, kasih Allah mengalir membuat kita penuh sukacita, penuh damai Allah, dan penuh kasih Allah. Kita mengampuni itu terjadi dalam nama Yesus. Ya saudara, saling katakan apa yang saudara rasakan, ampuni orang itu tidak lupa kepada saudara yang menjadi saksinya dan dia akan saudara dalam nama Yesus. Glory to God. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Hallelujah.
Kami saling berdoa, saling mendoakan. Setiap kami diberi keuangan mengampuni orang-orang kesalahan kami. Dan biarlah kami hari ini dipulihkan. Dan Tuhan juga mengampuni setiap dosa-dosa kami. Kami percaya Tuhan, sesuai dengan doa Bapa kami saat ini akan dipulihkan. Dan kami akan melihat bahwa selalu dinyatakan janji Allah digenapi. Jika Tuhan terjadi, dan kami melihat kasih Tuhan turun atas kami beramal kami. Tidak usaha bagi Tuhan yang selama ini mengingat kami mengatakan kita lepas dalam nama Yesus. Nyata bukan dalam nama Yesus. Tidak ada akar pertahanan. Dalam nama Yesus kami cabut keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus. Semua akar pertahanan dihancurkan dalam nama Yesus. Dan pada hari ini malam hari ini kasih Allah yang sempurna turun atas kami, dan kami dibalut kasih Tuhan. Setiap luka kami dibalut dengan kasih Tuhan. Setiap luka itu akan pulih dan pulih. Dan kami akan memberikan damai sejahtera Allah sukacita alamnya kehidupan kami. Dan Tuhan memberikan kami janji sesuai dengan firman. Dan kami akan melihat mujizat Allah terjadi. Setiap doa kami lihat Tuhan kami jawab, setiap doa kami tepat pada waktunya. Karena kami sudah pulih hidup kami, hati kami sudah dibersihkan, sudah dipulihkan. Terima kasih Bapak. Glory to Jesus. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Bapak kami dalam surga, kami akan melakukan tindakan properti pada malam hari ini. Kami rindu Tuhan, kalau selama ini ada ikatan-ikatan, sakit hati kecewa, benci, dendam, apapun yang mengikat kami. Malam hari ini kami sudah lepaskan, kami sudah rasakan hancur dalam nama Yesus. Dia tidak mengikat kami lagi, tapi Dia membebaskan kami. Tidak hati kami bebas dari segala apapun yang mengikat kami. Tapi buat dalam nama Yesus, kami terima dari Engkau Bapa. Kasih Tuhan yang sempurna turun atas kami. Sehingga kami bisa berikan kasih kepada orang-orang sekitar kami dan orang-orang yang menyakitkan kami. Saat saudara berdoa untuk orang-orang yang saudara merasa disakiti, saudara masuk disakiti oleh dia, saudara doakan dia saat ini. Berkati dia, berkati dia dengan berkat dari Allah Bapa di surga. Meskipun dia bukan orang Kristen, tapi kita berdoa secara Kristen. Doakan dia,
Doakan dia supaya Tuhan memberkati. Doakan orang-orang yang menyakiti hati kita selama ini, yang membuat kita rasa tidak nyaman, kecewa, tidak berdamai, tidak bersuka cita. Tapi malam hari ini harus sukacita. Oh, haleluya. Thank you, Lord Jesus. Kita habis sejenak 1 menit untuk kita berdoa. Dan Bapa, juga saja kami merasa sukacita ini. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Oh, glory, glory, haleluya. Haleluya. Luar biasa maju, ya, sampai dia bisa banyak mengumpulkan properti. Tapi ada satu hal, karena sudah tua, ya, usia, ya, dia mau dibalas sedikit ya, dan atur aja baginya apa, sesuai dengan kesepakatan. Tapi namanya manusia, ada kesalahan, betul? Ya, adiknya ini agak sedikit. Ya, saya ngomong dia tapi saya udah ngomong ya agak ya sakit gitu ya. Jadi sebenarnya ada akar pahitnya. Tapi saya juga sebagai anak saya juga melihat ya, orang tua saya diapakan. Tapi ada satu hal saya berdoa buat saya ini mengampuni sama Tuhan, mengampuni paman saya ini. Lalu lagi anaknya pun karena kita kanker, saya juga nangis, saya berdoa sama dia, sama Tuhan minta ampun dan mengampuni sepupu saya sudah sembuh dan akhirnya dia sembuh sekarang. Dan itu tidak gampang, saudara. Bayangkan 2 orang saudara kakak beradik berusaha bersama-sama sampai sukses mencapai puncaknya, lalu makanya mau pisah karena nggak bisa gimana karena seanak itu sudah besar ya, dia pun sudah mau istirahat itu paling lagi. Itu pun baru mulai muncul akar kepahitan, ada perbuatan-perbuatannya dan menyenangkan. Tapi kita berkeluarga mengampuni dia. Sampai hari ini pun kami muncul seperti biasa lagi, tidak ada masalah. Ya saya pikir untuk Tuhan yang ampun, karena mereka kita ampun. Dan sebelum Papa saya meninggal pun dia mengampuni adiknya. Ya, dia mengampuni adiknya, lalu adiknya datang ke rumah sakit dan mereka sudah diberikan. Jadi pengampunan itu perlu saudara. Ya, apalagi kita menghadap Tuhan Yesus, kita juga hari-hari hidup dalam keadaan ya. Kita memelihara mujizat Tuhan, kita meraih janji Tuhan. Itu kuncinya. Kalau itu belum dibuka oleh saudara, saudara kan terkios-kios atau konsep, ya susah sekali. Ya, ternesok-nesok. Ya kan, kalau susah nesok kan ada di film. Kalau kita kan nggak lucu kita ternesok-nesok ya. Iya, karena itu sangat-sangat penting. Usahakan mengampuni setiap hari.
suami istri juga sama, anak pun sama. Kadang menjengkelkan kita, langsung kita ampun, Tuhan saya ampun. Jangan disimpan. Kalau disimpan menjadi apa? Luka. Luka yang terus tergores akan menjadi apa? Lama dalam. Dan akhirnya puncaknya apa? Ujung-ujungnya ngomong cerai, ya, atau orang diusir, ya, atau masalah baru terjadi, masalah pun semua. Sama pun di gereja sama. Kalau ada masalah kecil bicara, saling mengaku, saling maafkan. Di situ akan beres semua. Ya puji Tuhan. Ya gereja saya itu semua sampai hari ini kami damai. Karena saya mau mengaku. Saya pun sama, waktu saya mulai ibadah, mulai pelayanan, nggak semulus sekarang. Saya mulai dari ibadah biasa, ministry, ya, sampai jadi gereja itu 3 gembala. Kalau kayak 3 gembala itu karena kalau sebenarnya 3 otak beda ya. Kalau 3 kepala itu memang beda. Karena kepala harus 1 sudah. Ya pemimpin harus 1, ada wakil. Jangan pemimpin 3, nah ini repot. Masing-masing punya begini-begini, ada kerja 1, dan saya tinggal sendiri. Dan saya akhirnya mulai bangkit. Karena tadi saya nggak mau untuk tampil dalam pelayanan. Saya di belakang layar. Dia tahu teman saya tampil. Tapi akhirnya saya tampil juga. Dan puji Tuhan, Tuhan membuka jalan. Ya, saya bisa menjadi panitia di MD, panitia di Natal, di PPD Banten, dan saya dipercayakan menjadi bendahara 2 Banten. Makanya jadi seksi untuk seksi sosial, ya. Nah, lalu saya sudah mulai banyak mengenal sama Tuhan, ya. Tadi saya sama sekali tidak mengenal, tapi dengan begitu saya sudah mulai karena ketua BPD saya ngomong ini, bagus kalau kamu melayani gereja berapa jemaatnya? Tapi kalau kamu melayani di Banten, kamu melayani 315 gereja, semuanya gembala, ya. Nah saya puji Tuhan, oke Pak, saya terima. Tapi dia nggak mau. Lalu jadi benar, oke? Ya udah saya. Tapi saya nggak mau duit sama. Tapi saya didapat oke. Dan untuk LD berikutnya pun tahun ini ada LD bulan Mei saya jadi panitia juga kandidat sponsor. Artinya saya minta sponsor. Lalu di iklan PDT ya nanti di bulan Agustus saya pun jadi panitia sponsor juga. Tapi puji Tuhan percayakan saya dari hal-hal yang kecil. Kalau saudara mau dipercaya Tuhan, itu saudara lakukan yang terbaik, full out, artinya tulus gitu loh. Jangan berpikir, gue dikasih apa nih, gitu loh ya. Jangan, apa yang bisa saya berikan untuk kepanitiaan ini, untuk pelaksanaan tugas ini, itu akhirnya Tuhan percayakan. Dan Tuhan melihat hasilnya dan hati kita. Jadi jangan ujungnya duit. Kalau ada duit kalau mau jangan. Dan jangan tutupan sama Tuhan. Makin kau tidak tutupan sama Tuhan, kau memberkati kau melimpah-limpah. Tahun ini aku diberkati. Orang bilang tahun ini suram. Ya, kenapa? Belum pasti kita juga bilang suram. Betul. Keadaan dunia memang seperti itu. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita akan dalam perlindungan Tuhan. Dijaga oleh para malaikat dalam perlindungan Allah. Tidak keluar dari lingkungan Tuhan. Perlindungannya, amin. Makanya pada saudara kemarin saudara bilang kita dalam perlindungan Tuhan saat ini. Jadi tidak ada lagi apapun serigala, apapun coba yang mau membuat kita celaka. Saudara dalam perlindungan Tuhan, aman. Ya tinggal saudara mau bergerak tahun ini, ayo. Banyak kesempatan yang luar biasa tahun ini. Istri saya diberi kesempatan untuk buka di Maxbox di Lipo untuk bunga-bunga, ya. Dan saya buka rumah sehat juga di Tangerang. Dan tahun ini saya mau ke Israel sama kelima. Saya bilang dari mana ya? Tapi Tuhan berjalan. Akhirnya saya diberkati Tuhan dan saya bisa bayar lunas itu untuk Israel dan bulan Maret. Ya kita berdoa Tuhan Yesus. Ya, kita Tuhan mau buka jalan, dia buka jalan. Jadi maka saya bilang kalau doa puasa tuh nggak sia-sia. Tapi jangan kita berkat dulu, nanti hilang ketemu Tuhannya. Cari Tuhan dulu, nanti berkatnya setelah pulang. Upahnya Tuhan kasih tuh. Ya, udah terima. Gitu. Ya, itu yang terjadi. Makanya saya selalu dari tahun udah lama ya, makanya saya cerita dulu ya. Dari hutang 10 miliar lunas. Ya, terus saya nggak punya anak, saya doa juga puasa, punya anak. Lalu saya kemudian kedua, doa puasa lagi, punya anak kedua lagi, 7 tahun bedanya. Aset ya doa puasa ini.
Makanya benar-benar luar biasa. Kita nggak pakai sesi. Jadi jangan kau pikir gue puasa di sini nggak maju nih, pindah lagi ke tempat lain. Tuhan mah di mana sama. Ya, ada yang begitu. Waktu di sana lupa, saya ketemu sama ibu sama suami istri. Saya mau doa di sini nggak dijawab Tuhan, gue pindah ke sana. Lalu pindah lagi ke situ, ke sini. Saya pindah lagi tuh Pak. Kenapa yang pindah-pindah? Iya nih, kayak orang ke gereja. Gue nggak ini nih, nggak gitu ya, nggak ada urapan gitu ya. Salah saudara. Setiap gereja punya urapan Tuhan. Cuma saudara bisa terima nggak urapan itu? Amin. Terkadang kita hati kita keras. Makanya urapan nggak masuk. Saya pertama kali masuk Kristen itu tahun 91. Saya dari Buddhis. Dan saya dibaptis di Casa Pemuda di Betani. Waktu itu setiap kali saya ibadah, saya angkat tangan. Dulu malu nih angkat tangan. Segini malu. Begini apalagi ya. Jadi saya pelan-pelan ikut ya. Kalau enak juga. Setiap pulang ibadah itu ada kayak di kepala tuh ada getar-getar. Apalagi bahasa Arab ya. Waduh, berinding saya. Terus saya tanya kalau istri saya, dulu masih pacar, sekarang udah jadi istri. Itu gimana sih itu? Itu urapan Roh Kudus. Iya ya, urapan Roh Kudus. Oke. Dan saya pertama kali saya puasa pun, ya itu di Tabari Burjan. Itu puasa 1 hari. Untuk apa? Terima baptisan Roh Kudus. Belum pernah puasa. Ya, namanya Buddhis ada vegetarian, jajan ya. Tapi puasa jarang. Ya, aku itu puasa 1 hari. Bisa nggak lu? Bisa. Aku tuh punya urapan Roh Kudus. Waduh, saya getar-getar. Terus lidah saya itu dari atas, nggak bisa berhenti, nangis saya keluar mata, kayak burung tuh kan, kayak burung camar, kencang sekali di dada, ya, kayak burung merpati lah, gitu ya, nggak enak waktu itu. Tapi stopnya nggak bisa, stopnya, gimana stopnya nih? Akhirnya di rumah saya belajar, lalu saya pergi ke Borderland, setiap ada ibadah ada apa bahasa roh saya ikutin, lama-lama enak saudara. Jadi itulah perjuangan saya. Sebenarnya saya berjuang masuk Kristen itu nggak gampang loh. Saya tuh Buddhis sampai saya udah kuliah, udah lulus, ya masih Buddhis saya. Tapi pertemuan saya di mana? Berjumpa dengan Tuhan di mimpi. Udah pernah saya ceritakan ya, waktu saya mimpi, saya terbang, bawahnya gelap. Di Tauhud, nggak turun. Terus saya ingat di gereja, dalam nama Yesus, saya turun. Wah, saya bangun. Aduh, puji Tuhan. Nah, saya berpikir, iya, saya harus pilih salah satu. Waktu itu saya udah ke gereja itu di Australia. Saya waktu itu di Australia kan susah ya, nggak di wihara ya. Jadi ada saya bilang nih, lu daripada diem aja di sini, yuk ke gereja kita, yuk gereja Indonesia. Pergilah saya dulu paling belakang. Tapi setiap firman Tuhan kamu kan saya nendang gitu, saya berantem istilahnya. Nggak terima. Tapi tetap nyangkut di kuping, ya, di hati, tetap nyangkut saudara. Jadi jangan salah kalau saudara menginjil orang, memberikan kabar baik orang, biasanya dia bilang gua nggak terima, biarin aja, tetap nyangkut, ya. Di al-sadar dia. Papa saya juga dulu gitu. Sebelum masuk Kristen, susah sekali. Pendeta datang, salah. Dia pakai filsafat ya, keluar. Lahir kalahnya sama siapa? Anak dukun kerja di bapak saya, akhirnya bapak dia terima Tuhan Yesus dibaptis. Jadi itulah Tuhan itu luar biasa. Kalau dia sudah kita beritakan firman, udah nyangkut di kuping, udah dengar, pasti nyangkut di batinnya, hatinya. Sewaktu-waktu dia akan keluar. Dan itulah kuasa Allah dinyatakan. Makanya anak sekolah minggu jangan takut saudara-saudara, maksudnya anak sekolah minggu. Jangan aja. Dia kan nyanyi apa semua, itu akan terdengar yang di dalam pikirannya. Pada saat dia remaja, dia akan tetap cinta Tuhan. Kenapa? Sudah ada di hatinya. Even dia lari-larian, contohnya dia baru atau apa, Tuhan tetap cari dia. Dia ambil lagi, dijahit bertobat lagi dia. Ya, dipanggil lagi. Karena kalau dalam panggilan Tuhan tuh nggak bisa. Saya juga dulu gitu. Saya nggak mau buka gereja lah. Udahlah, udah percaya, udah bisa ya udah aja gitu ya. Saya bilang saya jadi penginjil lagi deh. Enak kok kesini ke sono ya kan, luar kota. Tapi Ibu Mary Kesman, tempat saya kenal ya dia. Dia bilang jangan lu udah dibaptiskan nama Yesus, udah ditabiskan, dan kamu harus tidak boleh merobek dia punya perjanjian dengan Tuhan. Perjanjian dengan notar saja kalau kita robek kita salah, betul nggak? Apalagi dengan Tuhan Yesus. Itu jadi kata Kristus pada saya.
Dan memang betul waktu saya mulai keluar dari saya nggak mau buka gereja lagi, saya mau tutup. Itu saya punya usaha turun drastis, tutup semua, tutup ya. Jadi jangan salah seperti itu ya. Sekarang sih udah bangkit lagi, tapi memang begitu. Karena memang kita tuh udah janji sama Tuhan, apalagi kalian sudah dibaptis sama Tuhan ya, dibaptis ya, sudah diberkati di gereja ya, sudah percaya Yesus. Ingat, sudah dimakaikan dengan Tuhan Yesus dalam namanya. Nggak bisa lari, saudara itu mana tetap percaya. Karena Tuhan saya, Tuhan tidak mau kau celaka, kau masuk neraka. Tuhan mau kau masuk surga. Tuhan mau kau diselamatkan. Makanya dia cari. Ada kan orang, oh saya udah bisa dari kecil. Saya bertobatnya sudah umur 50, ada begitu. Ya, karena dia merasa selama dia lahir hidup dalam kasih karunia Tuhan, enak, dia nggak melihat perbedaan. Tapi kalau kita yang dari luar ya, dari kepercayaan lain, kita melihat perbedaan. Waktu dulu saya perlu ketakutan. Kalau ada orang bilang setan, di sini banyak setan, banyak apa? Saya cari bambu kuning, saya cari kutu yang coret-coret tuh. Saya tempelin semua di pos saya, tempat kosan saya. Bayangin tuh. Dan kita gampang diobang api. Ya waktu itu ya, saya cerita pribadi, bukan menjelekkan pribadi. Karena saya macam-macam. Saya itu saya juga kontak, saya juga pakai hio, saya juga ini segala macam ya. Saya juga mandi di Cilengsi, tau mandi air kembang, ya di Cipanas mandi dalam di air, kayak begitu dulu. Mau ujian cari ke Cilengsi. Tapi setelah terima Tuhan Yesus, saudara lebih kuat. Kenapa? Kalau ada masalah dalam nama Yesus ada kuasa. Amin. Di dalam mimpi pun saudara kalau ketakutan bisa nggak cari dalam Yesus? Itu iblis lari. Saya lagi berdiri di sini dalam mimpi, ada orang yang saya nggak tahu orangnya mau nusuk saya. Saya balik, dalam nama Yesus bentar. Dia balik lagi mau nusuk saya, dalam nama bentar, berkali-kali. Pas saat terakhir saya lihat orang yang pakai kelihatan, rupanya masih staf saya. Dia mau coba buat jahat, ya. Nggak tahu, baru bangun tidur besokannya saya tanya, dia kenapa nggak masuk? Tahu nggak saya bilang? Tahu nggak saudara? Dia bisulan di sini, bisulan, dia bisu. Ya lalu saya doa, Tuhan ampuni dia Tuhan. Nah ingat, saudara pun harus mengampuni. Ya orang yang saudara kalahkan, artinya dia kalau dalam mimpi, artinya dalam iman ya. Jadi mentang-mentang itu kan dia akhirnya kena bisu kan. Tapi kita Tuhan ampuni dia, sembuh saudara. Karena apa? Tuhan menjaga kita. Even kalau dalam mimpi. Makanya dalam nama Yesus punya kuasa. Ya, jadi nggak usah takut. Ibu-ibu pegangnya dalam nama Yesus. Mas perlu pegang salib saudara. Salib itu kan ada pacaran, gini kan, tapi nggak sebut dalam Yesus, cuma satu gini. Sekarang bilang, gua nggak takut. Tapi kalau masuk dalam Yesus, pergi kau, ya kau di sini. Dia. Kalau salib itu lambang, ya kita bawa salib itu memang Tuhan Yesus pernah disalib. Kita menghargai dan menghormati. Tapi bukan untuk usir setan. Usir setan dalam namanya ada kuasa. Oke, kita berdiri, kita selesai hari ini. Ya, jadi saya percaya ya. Kita semua akan diberkati Tuhan malam hari ini, dan setelah ibadah nanti selesai ibadah puasa ini kita semua penuh kemenangan ya. Ya, oke. Thank you Jesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya.